Sambutan dan pengarahan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam kepada Bapak Dr. Haji Zulkarnain SAG MH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Yang saya hormati Bu KasubagTU, Ibu Magdalena Silvia, dan yang saya hormati Kasih Pendidikan Madrasah Bapak Andika Setiawan, dan yang saya hormati Kepala MTSN 1 Pak Rudi Antono dan Ibu Analis, dan yang saya hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Batam Pak Rosmardi yang baru dilantik, dan juga yang saya hormati Ibu Irma Suryani, Bapak Ibu sekalian, majelis guru yang saya sayangi dan saya cintai. Alhamdulillah, kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah senantiasa berikan kita kesehatan, kekuatan untuk dapat kita melaksanakan aktivitas ubudiyah kita, aktivitas ibadah kita kepadanya. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdikan diri kepada Aku. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Irma Suryani yang sudah menahodai Min 1 Batam ini lebih kurang 5 tahun ya? Hampir 5 tahun, menjelang 5 tahun. Tentu banyak lonjakan-lonjakan, terobosan-terobosan baru yang beliau laksanakan, yang beliau perbuat, baik itu dalam sisi fisik, kebijakan maupun kualitas Min ini sendiri, sehingga mampu bersaing dengan sekolah umum, terutama sekolah dasar yang berada di lingkungan Kecamatan Bengkong ini. Hal ini terbukti dari setiap tahun keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Min ini cukup besar. Animo dan antusias masyarakat cukup besar, dan alhamdulillah komitmen ini juga kita tunjukkan bahwa pada tahun 2021 kita mendapatkan SBSN RKB yang sebagaimana Bapak Ibu saksikan selesai dengan baik, dengan kualitas yang menurut saya sangat bagus. Bapak Ibu boleh bandingkan, bukan kita jumawa atau sedikit sombong. Bangunan SBSN kita di madrasah kita tidak ada yang menyaingi. Dia lah SD-SD yang ada, Pak. SD-SD negeri itu saya kira nggak ada bangunan seperti ini. Iya kan? Nggak ada, Pak. Untuk ornamen dan KTP-nya saja itu bisa membangun 2 ruangan kelas. Tapi kenapa Kementerian Agama memandang itu satu yang perlu? Karena itu satu daya tarik dan keindahan. Karena kita butuh pendidikan Islam, itu juga butuh keindahan. Allah senang yang indah. Maka sesuatu yang indah itu juga menjadi sesuatu yang enak, yang sedap kita pandang mata. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama majelis guru, mari manfaatkan itu dengan baik dan menjaganya bersama. Apa yang dirintis oleh Ibu Irma selama ini, saya kira Bapak Rosmardi bisa meneruskan
bahkan harus sampai kepada inovasi-inovasi baru terhadap perkembangan madrasah. Maka untuk itu terima kasih sekali lagi pada Ibu Irma, dan juga selamat kepada Pak Roswardi yang pada saat ini sudah dilantik sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Batam. Tentu sudah memiliki visi ke depan apa yang harus dikembangkan. Dan Bapak Ibu sekalian, setiap yang namanya kita bekerja, apalagi jabatan sebagai kepala, itu di benaknya sudah ada apa yang mau dia buat. Dia tidak mau hal itu begitu-begitu saja. Harus ada terobosan-terobosan baru, harus ada inovasi-inovasi baru. Makanya setiap dia keluar dari rumah, itu di benaknya sudah penuh dengan program-program. Itulah ciri kepala. Ciri kepala, kepala kantor, kepala madrasah, herawan kepala, presiden, saya kira itu semua. Kalau Bapak Ibu mungkin begitu keluar rumah, apa yang mau saya ajarkan kepada anak didik saya? Apa yang harus saya lakukan? Semua kita sudah mempunyai visi ke depan untuk kemajuan pendidikan ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kalau diberi kesempatan atau berbagai kesempatan keluar daerah, itu salah satu yang jadi rujukan saya untuk saya lihat itu adalah madrasah. Itu adalah madrasah. Sehingga kita punya mimpi. Ya, sehingga kita punya mimpi, Bapak Ibu sekalian. Melihat madrasah orang itu hebat, kapan ya kami punya? Kemarin kita sempat mengunjungi madrasah Sanawiyah, ya Pak Rudi ya, di Kota Makassar. Itu nggak ada lagi papan tulis, Bapak Ibu. Semua sudah digital. Anak-anak belajar sudah pakai iPad. Semua ruang pakai AC, pakai wallpaper cantik, nyaman di dalamnya, bersih. Artinya, saya bilang sama Pak Rudi, kapan kita punya mimpi madrasah kita seperti ini? Kita harus berani melakukan terobosan. Nah, kita harus berani berbuat yang lebih baik. Dan itu memang oleh pemerintah, khusus Kementerian Agama, punya perhatian. Kalau kita mau menunjukkan eksistensi kita, prestasi kita, pasti kita diberi. Ya kan? Kenapa MTSN di situ bagus umpamanya? Kenapa Mini juga bagus? Karena ada prestasi nasional. MTS itu juara 1 robotik tingkat nasional. Gitu kan? Nah di Min juga gitu. Kalau tidak di Min ini ada prestasi-prestasi tingkat nasional, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak akan segan-segan mengucurkan dana sebesar apapun yang kita minta untuk fasilitas. Tapi kita perlihatkan dulu kemampuan kita, kualitas kita, dan itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kepala madrasah hanya memanage saja, tetapi bagaimana meningkatkan mutu pendidikan madrasah ini ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Dan saya tahu teman-teman Bapak Ibu di Min ini punya dedikasi kerja yang baik. Maka untuk itu harapan saya, lakukanlah komunikasi yang baik dengan kepala madrasah yang baru. Jangan ada komunikasi yang tersumbat. Jangan ada lagi pertanyaan, kok dia ya? Kita kan sering begitu. Kok dia ya jadi kepala? Kok dia ya? Sudah Bapak Ibu, nggak ada itu. Kita nggak tahu perjalanan hidup kita ini sejarah. Lalu Ibu Irma juga sejarah yang mencatat jadi kepala Min 1 Batam. Beliau sekuliah sama dengan saya. Bedanya beliau di Tarbiyah, saya di Syariah. Satu kampus, Ibu Irma satu kampus dengan saya. Kan itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, komunikasinya harus baik, jangan ada yang tersumbat, dan saling membuka diri. Betul Pak? Jangan takut dengan kritikan dan masukan. Saya di radio
talkshow itu saya sampaikan, masyarakat Batam kalau ada berurusan di Kementerian Agama itu yang merasa dikecewakan, sampaikan ke saya, ini nomor HP saya. Berani harus begitu Bapak Ibu. Karena melalui itulah kita bisa mengubah diri kita. Mungkin kalau staf di kelilingan kita mau kritik itu segan, takut, ya kan? Takut. Kan gitu, mau kasih masukan dari, kayak gitu. Pak Salman Gomena nggak protes saya, tetap takut dia. Aku nggak ego kan? Kan gitu. Tapi kalau kita mau buka diri untuk orang lain, silakan untuk perbaikan kita. Maka pertama komunikasi kita yang ada keluar Bapak sekalian ya, apalagi banyak ibu-ibu panas. Ya, kalau guru-guru madrasah ini memang saya ibu-ibunya, gitu. Ibu-ibu banyak, tetapi di tangan ibu-ibu inilah saya yakin, ya kan gitu. Lahirnya generasi berkualitas itu di tangan ibu-ibu. Maka sayangi ibu-ibu ini. Iya, yang kesempatannya. Makanya saya termasuk orang yang tidak suka ya kalau ada seorang laki-laki itu tidak menyayangi wanita. Karena fitrah wanita itu disayangi. Itu disayangi, bukan untuk dimarah, bukan untuk dimaki, apalagi dipukul. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Sayangi dia. Kalau kita sayangi dia sayangi kita, selesai urusan. Betul Bapak Ibu. Bagaimana supaya bisa menyayangi, saling menyayangi? Tahu seleranya apa? Iya. Tahu seleranya apa? Ibu tahu apa? Kelemahan laki-laki di mana? Di mata. Kelemahan ibu-ibu di mana? Di telinga. Bapak-bapak itu pantang nengok yang cantik. Itu kelemahan bapak-bapak di mata. Kelemahan ibu-ibu di telinga. Asal dipuji kelompok-kelompok lagi. Maka pandailah memuji wanita. Maka pandailah menyusun kata-kata. Ya kan? Ya kan? Pandai. Maka kita akan menjalankan tugas keseharian kita itu dengan rileks. Dan itu diawali dari pekerjaan keseharian kita harus rileks. Dan saya termasuk yang mengamalkan itu. Yang mengamalkan hidup tidak ada beban. Karena punya prinsip tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kayak gitu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Saya banget itu. Kan gitu, Ibu. Ya kan? Dia berangkat dari rumah, ibu ini ngajar, tinggalkan masalah yang di rumah, dapur, sumur, kasur, tinggalkan. Saya ini melihat anak-anak saya tersenyum. Bagaimana ketika anak-anak melihat kita tuh bahagia? Gitu loh. Jangan nengok kita makin takut ya. Apalagi anak-anak ini kan kecil-kecil. Ya, jadi Pak Rumadi itu pertama lakukan komunikasi yang baik. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam meningkatkan prestasi lakukan koordinasi. Yang terdekat adalah komite. Ada komite kan dia? Alhamdulillah, makasih Bapak. Ya, makasih Pak. Ini mitra kerja Pak, komite. Madrasah ini nggak bisa bergerak maju tanpa ada komite. Dan komite itu adalah bahagian dari kita. Diatur dalam peraturan tersendiri. Apa kewenangan? Itu kepala madrasah itu tidak usah pusing-pusing Pak kalau ada komite. Yang bilang tidak usah pusing-pusing, ibu-ibu itu sudah tahu gimana, iya kan? Tidak ada kesulitan, tak bisa kalau udah rembuk ramai-ramai kan. Rembuk ramai-ramai apa kesulitan kita? Ayo kita cari solusi, selesai. Itulah salah satu tugas komite. Nah, maka lakukan ya koordinasi dengan baik itu oleh komite, yaitu perangkat setempat, RT, RW lah namanya, lakukan koordinasi yang baik. Ya, sehingga anak-anak kita ini, masyarakat sekeliling juga ikut menjaganya. Kalau nampak itu anak men, itu siapa yang bawa kan itu? Ada rasa
memaksa tetangga sekeliling kita ini untuk menjaga anak-anak. Itu juga harus kita wujudkan. Ya, saya kira itu panas ibu udah kipas-kipas nih. Saya juga panas juga rasanya. Tadi gorong kami, Pak. Hah? Tadi gorong. Alhamdulillah, ya Bapak Ibu sekalian, dan pergantian jabatan itu suatu yang pasti. Tidak ada yang kekal dan abadi dalam hidup ini. Ya, saya juga nggak tahu nanti bentar lagi saya kemana. Dan ini dia semua. Tapi pada hari ini kita diamanahkan, marilah kita berbuat. Mari kita melangkah melakukan sesuatu yang terbaik. Karena apapun yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Langkah kita bisa bernilai ibadah, bisa juga bernilai dosa. Perbuatan kita, ucapan kita bisa bernilai ibadah, bisa juga bernilai dosa. Hal itu tentu kita yang akan memilah dan memilih mana ucapan kita yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Maka Islam mengajarkan perbanyaklah senyum. Senyum itu ada orang ceria. Orang ceria itu orang senang. Orang senang itu orang sehat. Jangan orang sakit disuruh senyum marah ya. Betul kan? Nah, itu maka banyaklah senyum. Tapi yang senyum sendiri awak. Banyak senyum. Senyum menandakan kita ceria, ceria menandakan kita sehat. Gitu loh. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Bu Irma atas dedikasinya selama ini. Mudah-mudahan menjadi nilai pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang membuat yakin, percayalah semua itu akan ada nanti serta harapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus berbuat. Maka dikasih seorang guru, jabatan itu namanya jabatan tambahan. Guru kepala madrasah itu jabatan tambahan. Jabatan sebenarnya adalah guru, tenaga pendidik, itu jabatan yang sebenarnya. Baik, terima kasih Tania, Pak Rumadi. Mari mulai bekerja Pak. Susun semua program-program untuk melangkah ke depan. Lakukan ya, tahapan-tahapan demi tahapan. Kita akan coba nanti lihat dalam 100 hari pertama. Ada Jokowi. 100 hari pertama ya Pak Almardi, apa yang dibuat kan gitu, dan dilakukan program-program untuk anak-anak kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahumma biqila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.